Sinar matahari pagi menyusup melalui tirai tipis kamar tidur, membangunkan Melati dengan lembut. Ia meregangkan tubuhnya di atas kasur king size yang terasa terlalu luas untuk satu orang. Sudah 3 bulan sejak Rizky berangkat dinas ke Singapura, meninggalkannya sendirian di rumah besar ini. Rumah yang mereka beli bersama 5 tahun lalu, di pinggiran Jakarta yang hijau dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Dulu, rumah ini adalah mimpi mereka. Taman kecil di belakang, dapur modern dengan pulau marmer, dan ruang tamu yang selalu siap menyambut tamu. Tapi sekarang, semuanya terasa hampa, seperti eko dari kehidupan yang pernah penuh tawa. Melati bangun dengan senyum yang dipaksakan, seperti biasa. Ia adalah wanita berusia 32 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi, mata coklat yang hangat, dan senyum yang bisa menyembunyikan segala rahasia. Hari ini, rutinitasnya dimulai dengan secangkir kopi hitam di dapur. Aroma kopi yang kuat mengisi udara, mengingatkannya pada pagi-pagi dulu ketika Rizky akan mencium pipinya sambil berkata, "Selamat pagi, sayang. Hari ini aku akan pulang lebih awal." Tapi itu dulu. Sekarang, komunikasi mereka hanya melalui video call singkat di malam hari, di mana Rizky selalu tampak lelah dan sibuk. Ia membuka lemari es, mengambil telur dan sayuran segar. Sarapan pagi harus sempurna, meski hanya untuk dirinya sendiri. Melati adalah perfeksionis. Ia membersihkan rumah setiap hari, menyusun bantal sofa dengan presisi, dan bahkan menyiram tanaman di taman meski hujan deras. "Ini rumah kita," katanya pada dirinya sendiri sambil mengaduk telur di wajan. "Aku harus menjaganya tetap indah untuknya." Tapi di balik kata-kata itu, ada nada getir yang ia coba abaikan. Kesepian mulai merayap, seperti kabut pagi yang tak mau hilang. Flashback ke masa lalu sering datang tanpa diundang. Melati ingat hari pernikahan mereka, 7 tahun lalu. Itu adalah pesta sederhana tapi romantis di pantai Bali. Rizky, dengan setelan jas putihnya, berdiri di altar dengan senyum yang membuat hati Melati meleleh. "Aku janji akan selalu ada untukmu," katanya saat memasangkan cincin. Mereka bertemu di kampus, di kelas ekonomi. Rizky adalah mahasiswa populer, cerdas dan ambisius. Sementara Melati adalah gadis pendiam yang lebih suka membaca buku daripada pesta. Tapi Rizky melihat sesuatu di matanya, kekuatan yang tenang. Katanya, mereka pacaran selama 2 tahun. Penuh dengan piknik di taman, malam film, dan mimpi tentang masa depan. Setelah menikah, kehidupan mereka seperti dongeng. Rizky naik jabatan cepat di perusahaan multinasional, menjadi eksekutif yang sering bepergian. Melati berhenti bekerja sebagai akuntan untuk fokus pada rumah tangga. Mimpi mereka punya anak suatu hari nanti. "Kita akan punya keluarga besar," kata Rizky sambil memeluknya di malam-malam hujan. Tapi tahun-tahun berlalu, dan anak itu tak kunjung datang. Dokter bilang stres kerja Rizky mungkin penyebabnya. Tapi Melati tak pernah menyalahkannya. Ia selalu mendukung, mengirim paket makanan ke kantornya, menunggu dengan sabar saat ia dinas berbulan-bulan. Kembali ke sekarang, Melati menyelesaikan sarapannya di meja makan yang bisa untuk 6 orang. Sendoknya berdering pelan di piring, satu-satunya suara di rumah yang sunyi. Ia membuka laptop, memeriksa email dari teman-temannya. Ada undangan reuni sekolah, tapi ia ragu. "Aku sibuk mengurus rumah," jawabnya selalu. Tapi sebenarnya, ia takut ditanya tentang Rizky. Kapan punya anak? Atau, Rizky lagi di mana sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk. Setelah sarapan, Melati mulai membersihkan rumah. Ia menyapu lantai kayu yang mengkilap, membersihkan debu dari foto-foto pernikahan di dinding. Satu foto favoritnya. Mereka berdua di Paris, bulan madu, dengan menara Eiffel di belakang. Rizky memeluknya erat. Mata mereka penuh cinta. "Kenapa semuanya berubah?" gumam Melati sambil menyeka kaca foto itu. Bukan berubah drastis, tapi perlahan. Rizky semakin jarang pulang, panggilan semakin singkat, dan kadang ia lupa ulang tahun pernikahan mereka. Tahun lalu, ia hanya mengirim bunga melalui kurir, dengan kartu yang ditulis asistennya. Siang hari, Melati pergi ke pasar dekat rumah. Udara panas Jakarta membuat keringat menetes di dahinya. Tapi ia menikmati keramaian itu, setidaknya ada suara orang lain. Ia membeli sayur segar, daging, dan buah-buahan favorit Rizky. "Buat stok kalau dia pulang mendadak," katanya pada penjual langganan. Penjual itu,
Seorang ibu parubaya tersenyum simpati. Suami lagi dinas ya, Mbah? Sabar ya, pasti pulang kok. Melati mengangguk, tapi hatinya berdegup kencang. Apakah ia terlalu sabar? Apakah ini normal? Kembali ke rumah, Melati memasak makan malam awal. Ia membuat rendang kesukaan Rizky, meski tahu ia tak akan makan malam ini. Aroma rempah-rempah mengisi dapur, membangkitkan kenangan. Dulu, Rizky akan datang dari belakang, memeluk pinggangnya sambil mencium lehernya. Kamu masak terbaik di dunia, katanya. Sekarang, dapur terasa dingin meski kompor menyala. Sore menjelang, Melati duduk di ruang tamu dengan buku novel romansa. Kata-kata di halaman itu seperti pelarian. Cerita tentang cinta abadi, pengorbanan, dan happy ending. Tapi pikirannya melayang. Sudah 2 minggu sejak video call terakhir yang panjang. Kemarin malam, Rizky hanya bilang, sibuk banget di sini, sayang. Proyek besar. Aku rindu kamu. Suaranya terdengar lelah, tapi ada sesuatu yang aneh latar belakang yang tak biasa. Seperti kamar hotel mewah dengan suara tawa perempuan samar-samar. Melati menggelengkan kepala. Mungkin rekan kerja, gumamnya. Malam tiba, dan Melati bersiap untuk tidur. Ia mandi air hangat, memakai piyama sutra yang dulu dibeli Rizky sebagai hadiah. Di meja samping tempat tidur, ada ponsel Rizky yang tertinggal saat ia berangkat dinas. Ponsel cadangan, katanya, tapi Melati tak pernah menyentuhnya. Malam ini, entah kenapa, ia merasa gelisah. Ponsel itu berdering pelan notifikasi masuk. Melati ragu, tapi rasa penasaran menang. Ia mengambil ponsel itu, membuka layar dengan pola yang ia tahu, tanggal pernikahan mereka. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, sayang, aku sudah siap. Kapan kita resmi? Rumahmu pasti nyaman untuk kita bertiga. Bertiga? Hati Melati berdegup kencang. Ia gulir ke atas, melihat riwayat chat. Ada foto-foto. Rizky dengan seorang perempuan cantik, berambut pirang pendek, tersenyum di restoran mewah. Namanya Caca, dari pesan-pesan itu. Aku cinta kamu, Rizky. Melati tak perlu tahu dulu. Kata-kata itu seperti pukulan. Melati duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar. Flashback lagi. Malam sebelum Rizky berangkat, ia bilang, ini dinas terakhir yang panjang. Setelah ini, kita liburan berdua. Tapi sekarang, semuanya terasa bohong. Siapa Caca? Rekan kerja? Atau lebih? Pesan-pesan itu ambigu, penuh kode. Rumahku, yang dimaksud rumah ini? Dan, bertiga. Apakah ada anak? Air mata Melati menetes, tapi ia cepat menyekanya. Bukan saatnya menangis. Ia harus tahu lebih banyak. Malam itu, ia tak tidur, membaca setiap pesan, mencari petunjuk. Ada rencana pulang bersama, tapi tak ada tanggal pasti. Sebelum akhir bulan, kata satu pesan. Akhir bulan ini, hanya seminggu lagi. Pagi berikutnya, Melati bangun dengan mata bengkak, tapi tekad baru. Ia tak akan menunggu seperti istri bodoh. Senyumnya kembali, tapi kali ini ada api di matanya. Ia mulai merencanakan apa yang harus dilakukan? Detektif? Atau sesuatu yang lebih drastis? Rumah ini, aset terbesar mereka, tiba-tiba terasa seperti senjata. Melati duduk di sudut ruang tamunya yang sunyi, diterangi hanya oleh cahaya redup lampu meja. Ponsel cadangan Rizky masih ada di tangannya. Layarnya menyala dengan pesan-pesan yang seperti bom waktu. Kata-kata dari Caca. Sayang, aku sudah siap. Kapan kita resmi? Rumahmu pasti nyaman untuk kita bertiga. Terus bergema di kepalanya. Seperti lagu yang tak bisa dihentikan. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan pukul 2 pagi, tapi tidur adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Hatinya berdegup kencang. Campuran antara kemarahan, kepedihan, dan sesuatu yang baru. Tekad. Malam itu terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Melati bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Ia pernah menghadapi masa sulit kehilangan ibunya di usia remaja. Membiayai kuliahnya sendiri dengan bekerja paruh waktu dan ia selalu bangkit. Tapi ini berbeda. Ini bukan soal uang atau keluarga. Ini tentang pengkhianatan dari orang yang ia percaya sepenuhnya. Rizky, suaminya selama 7 tahun,
Pria yang ia pikir akan menjadi pendamping hidupnya, telah merobek hati dan mimpinya. Melati meletakkan ponsel di atas meja, tangannya masih gemetar. Ia berjalan ke dapur, menuang air ke dalam gelas dengan tangan yang tak stabil, dan meneguknya perlahan. Cahaya bulan menyelinap melalui jendela, menerangi wajahnya yang pucat. Ia harus berpikir jernih. Pesan-pesan itu ambigu, tapi cukup untuk membuatnya curiga. Bertiga, bisa berarti apa saja. Mungkin Caca punya anak, atau mungkin Rizky punya rencana lain yang lebih buruk. Tapi satu hal pasti, Rizky berbohong. Dan Melati tidak akan duduk diam menunggu kebenaran menghantamnya seperti truk. Pagi harinya, Melati bangun dengan kepala yang berat, tapi matanya penuh tekad. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri. "Kamu lebih kuat dari ini," katanya pada bayangannya. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan celana jeans, rambutnya diikat tinggi seperti saat ia masih akuntan yang penuh percaya diri. Hari ini bukan hari untuk meratap, ini hari untuk bertindak. Melati membuka laptopnya di meja makan, mencari kontak yang sudah lama ia abaikan. Mira, teman kuliahnya yang kini menjadi detektif swasta. Mira selalu punya reputasi sebagai orang yang tak kenal takut. Seseorang yang bisa menggali rahasia dari bawah batu. Melati ragu sejenak sebelum mengetik pesan. "Mira, aku butuh bantuan. Bisa ketemu hari ini? Penting." Tangannya berhenti di atas tombol kirim. Apakah ia benar-benar siap mengetahui kebenaran? Tapi bayangan Caca dan Rizky tertawa bersama di restoran mewah mendorongnya menekan tombol itu. Mira membalas dalam hitungan menit. "Mel, lama tak dengar kabar. Aku di Jakarta. Kafe biasa jam 11. Melati mengangguk pada dirinya sendiri, merasa sedikit lega. Kafe biasa adalah tempat kecil di Kemang. Tempat mereka dulu nongkrong saat kuliah, minum kopi sambil mengobrol tentang mimpi dan cowok. Sekarang, kafe itu akan menjadi tempat Melati menggali pengkhianatan suaminya. Di kafe, aroma kopi dan kue hangat menyambut Melati. Mira sudah ada di sana, duduk di sudut dengan jaket kulit hitam dan laptop terbuka. Rambut pendeknya dan senyum nakal membuatnya tampak seperti detektif dalam film. "Melati, kamu kelihatan berbeda," kata Mira sambil memeluknya. "Ada apa? Masalah sama Rizky?" Mira selalu to the point, dan Melati bersyukur untuk itu. Melati menarik napas dalam, lalu menceritakan semuanya. Pesan di ponsel, kecurigaannya, dan ketakutannya. Ia menunjukkan tangkapan layar pesan dari Caca yang ia simpan di ponselnya. Mira membaca dengan alis terangkat, lalu bersiul pelan. "Wah, ini serius. Pria ini main-main di belakangmu, dan kelihatannya bukan cuma fling biasa." Mira mengetik sesuatu di laptopnya, lalu menatap Melati. "Kamu mau tahu seberapa dalam lubang kelinci ini? Aku bisa cari tahu, tapi kamu harus siap. Kadang kebenaran itu pahit." "Aku siap," jawab Melati, suaranya lebih tegas dari yang ia rasakan. "Aku perlu tahu semua. Siapa Caca? Apa rencana mereka? Dan kenapa Rizky bilang, rumahmu, seperti itu milik dia dan perempuan itu?" Mira mengangguk. "Oke. Aku butuh akses ke email Rizky, media sosial, dan mungkin nomor ponselnya. Aku juga bisa hubungi kontakku di Singapura untuk cek aktivitasnya di sana. Tapi ini butuh waktu, mungkin seminggu. Kamu bisa tahan selama itu?" Melati mengangguk, meski hatinya berdebar. Seminggu terasa seperti selamanya. Tapi ia tahu ini langkah yang harus diambil. Lakukan apa yang perlu dilakukan. "Mira, aku mau tahu semuanya." Selama beberapa hari berikutnya, Melati berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, dan bahkan menjawab panggilan Rizky dengan nada manis yang dipaksakan. "Sayang, proyek di sini hampir selesai," kata Rizky dalam salah satu panggilan. Suaranya terdengar ceria tapi ada nada aneh yang tak bisa Melati abaikan. "Aku mungkin pulang lebih cepat." "Keren, kan?" "Keren banget," jawab Melati, tersenyum pada kamera ponsel sambil mencengkeram meja dapur. Ia ingin berteriak, menanyakan siapa Caca, tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Ia harus menunggu Mira. 5 hari kemudian, Mira mengirimi Melati pesan. "Aku punya hasil. Ketemu sekarang?" Melati segera menuju kafe yang sama, jantungnya berdetak kencang. Mira sudah menunggu dengan map coklat di tangan, wajahnya serius. "Duduk dulu,"
Mel, ini lebih buruk dari yang kamu pikir. Mira membuka map itu, menunjukkan foto-foto, Rizky dan Caca berjalan bergandengan di Orchard Road, Singapura. Ada juga dokumen yang Mira dapatkan dari kontaknya. Bukti bahwa Rizky dan Caca menikah siri 2 bulan lalu di sebuah masjid kecil di Singapura. Melati merasa dunia berputar. Menikah siri? Katanya. Suaranya serak. Dia nikah lagi. Mira mengangguk. Caca adalah asisten pribadinya di proyek terbaru. Mereka dekat sejak setahun lalu. Dari email yang aku hack, mereka berencana pulang ke Jakarta dan tinggal di rumahmu. Rizky bilang ke Caca bahwa dia akan mengurus. Kamu mungkin cerai atau entah apa. Tapi yang jelas, dia ingin Caca tinggal di rumah itu sebagai istri baru. Melati menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan air mata. Rumah itu rumah yang ia rawat dengan cinta. Yang penuh kenangan mereka akan jadi tempat Rizky memulai hidup baru dengan wanita lain? Kemarahan mulai menggantikan kesedihan. Dia pikir aku akan menyerah begitu saja? Katanya. Suaranya bergetar. Dia salah. Mira memandangnya dengan kagum. Itu dia, Mel. Kamu bukan tipe yang menyerah. Pertanyaannya sekarang, apa langkahmu selanjutnya? Konfrontasi? Atau sesuatu yang lebih cerdas? Melati menatap keluar jendela kafe, melihat hujan mulai turun di Jakarta. Pikirannya berputar cepat. Konfrontasi terasa terlalu mudah, terlalu murah untuk Rizky. Ia ingin sesuatu yang akan membuat Rizky merasakan sakit yang sama, tapi dengan cara yang tak ia duga. Aku punya ide, katanya akhirnya, matanya menyipit. Tapi aku butuh bantuanmu, Mira, dan mungkin juga pengacara. Mira tersenyum. Seperti serigala yang siap berburu. Sekarang kamu bicara bahasa yang aku suka. Ceritain rencanamu. Melati mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya rendah tapi penuh api. Rumah itu adalah aset terbesar kami. Kalau Rizky pikir dia bisa bawa Caca ke sana dan mengusirku, dia salah besar. Aku akan jual rumah itu sebelum dia pulang. Dan dia tidak akan tahu sampai semuanya terlambat. Mira bersiul lagi, kali ini dengan kagum. Itu licik. Aku suka. Tapi itu berisiko, Mel. Rumah itu atas nama kalian berdua, kan? Kamu butuh strategi hukum yang ketat. Aku tahu, jawab Melati. Makanya aku butuh pengacara. Dan kamu, untuk memastikan Rizky tidak curiga sampai semuanya selesai. Hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta saat Melati keluar dari kafe tempat ia bertemu Mira. Udara lembab menempel di kulitnya. Tapi hatinya membara. Rencana yang ia ucapkan tadi menjual rumah sebelum Rizky pulang bukan sekadar kata-kata kosong. Itu adalah deklarasi perang, meski dilakukan dalam diam. Melati tahu ini bukan keputusan kecil. Rumah itu bukan hanya bangunan. Itu adalah simbol pernikahan mereka, tempat ia menuangkan cinta dan harapan selama 7 tahun. Tapi sekarang, mengetahui Rizky berencana membawa Caca untuk tinggal di sana, rumah itu terasa seperti penjara yang harus ia hancurkan. Melati pulang ke rumah dengan langkah cepat, pikirannya berputar. Ia harus cerdas, teliti, dan tak boleh membuat kesalahan. Rizky adalah pria yang penuh perhitungan. Ia tak akan tinggal diam jika mencium ada yang tidak beres. Tapi Melati punya keunggulan. Rizky menganggapnya lemah, istri yang patuh dan tak pernah melawan. Kau salah besar, Rizky, gumamnya sambil membuka pintu rumah. Cahaya sore menyelinap melalui jendela, menerangi ruang tamu yang ia rawat dengan penuh kasih. Sekarang, setiap sudut rumah itu terasa seperti pengingat pengkhianatan. Malam itu, Melati duduk di meja makan dengan laptop terbuka dan secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Ia mulai mencari informasi tentang hak kepemilikan rumah. Rumah itu dibeli atas nama mereka berdua. Tapi Melati ingat Rizky pernah memberikan surat kuasa untuk urusan properti saat ia dinas panjang 2 tahun lalu. Surat itu, meski sudah kadaluarsa, bisa menjadi celah. Ia membuka laci di ruang kerja Rizky, tempat ia jarang masuk. Di antara tumpukan dokumen pajak dan kontrak kerja, ia menemukan map biru tua. Di dalamnya, ada salinan surat kuasa itu, ditandatangani Rizky dengan tinta biru tua yang mulai memudar. Ini awal yang baik, katanya pada dirinya sendiri, meski jantungnya berdetak kencang. Melati menghubungi Mira lagi keesokan paginya. Aku butuh pengacara yang bisa dipercaya. Mira.
Seseorang yang tidak takut bermain di area abu-abu. Mira, yang selalu punya koneksi, langsung memberikan nomor Anita, pengacara properti yang dikenal licin tapi efektif. Anita mahal, tapi dia seperti hiu. Kalau ada celah hukum, dia akan menemukannya. Kata Mira di telepon, suaranya penuh semangat. Melati mengangguk, meski Mira tak bisa melihatnya. Mahal tidak masalah. Aku punya tabungan pribadi. Rizky tidak tahu. Pertemuan dengan Anita diadakan di sebuah kantor kecil tapi elegan di Sudirman. Anita adalah wanita berusia akhir 40-an, dengan rambut pendek dicat abu-abu dan kacamata berbingkai emas. Ia mendengarkan cerita Melati dengan ekspresi netral, sesekali mencatat di iPad-nya. Jadi, kamu ingin menjual rumah yang atas nama bersama tanpa sepengetahuan suamimu, yang sedang dinas di luar negeri dan berselingkuh. Kata Anita, suaranya datar tapi ada kilatan di matanya. Ini bukan kasus biasa, Melati. Tapi bukan tidak mungkin. Anita menjelaskan bahwa surat kuasa lama itu bisa dimanipulasi dengan sedikit kreativitas hukum. Kita bisa buat dokumen baru yang terlihat sah, tapi itu berisiko. Jika Rizky mengetahui sebelum transaksi selesai, dia bisa menuntutmu atas pemalsuan. Kamu yakin mau lanjut? Melati menatap mata Anita, merasakan adrenalin mengalir. Aku yakin. Dia tidak akan tahu sampai terlambat. Anita tersenyum tipis. Baik. Aku akan urus dokumennya. Kamu cari agen properti yang bisa bekerja cepat dan diam-diam. Dan pastikan Rizky tidak curiga. Satu panggilan salah bisa merusak semuanya. Melati pulang dengan perasaan campur aduk. Gugup, tapi juga bersemangat. Ini seperti bermain catur melawan lawan yang tak tahu ia sedang dalam permainan. Ia menghubungi Mira lagi, meminta rekomendasi agen properti. Mira, yang tampaknya punya kontak untuk segala hal, mengenalkannya pada Bima, agen properti yang dikenal karena kecepatan dan kerahasiaannya. Bima orangnya agak eksentrik, tapi dia jago menjual rumah dalam waktu singkat, kata Mira. Dan dia tidak banyak tanya, asal bayarannya pas. Bima ternyata adalah pria tinggi dengan rambut gondrong dan jaket kulit yang tak sesuai dengan cuaca Jakarta. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat-tempat yang biasa didatangi teman-teman Melati. Jadi, rumah mewah di pinggiran Jakarta, kondisi prima, dan kamu ingin jual cepat? Tanya Bima sambil menyeruput es kopi. Ada alasan khusus? Cerai? Utang? Melati tersenyum kecut. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Bisakah kamu jual dalam seminggu? Bima mengangkat alis, tapi lalu mengangguk. Bisa, tapi harganya mungkin tidak maksimal. Pasar properti lagi fluktuatif. Tapi dengan lokasi rumahmu, aku punya beberapa klien kaya yang mungkin tertarik. Aku butuh foto dan dokumen kepemilikan. Aku akan kirim fotonya besok, jawab Melati. Dokumennya sedang diurus. Ia tak menyebut soal surat kuasa palsu yang sedang disiapkan Anita. Semakin sedikit orang tahu, semakin baik. Malam itu, Melati mulai mempersiapkan rumah untuk difoto. Ia menyapu lantai, mengatur ulang bantal sofa, dan memastikan setiap sudut terlihat sempurna. Tapi setiap gerakan terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ini rumah yang ia hias dengan cinta, tempat ia bermimpi punya anak dengan Rizky. Sekarang, ia sedang merencanakan untuk menjualnya demi balas dendam. Ini bukan tentang rumah, katanya pada dirinya sendiri sambil menyeka kaca jendela. Ini tentang harga diriku. Saat membersihkan kamar tidur, Melati menemukan kotak kecil di laci Rizky. Di dalamnya ada gelang emas dengan liontin berbentuk hati, bertuliskan inisial C. Jantungnya terasa seperti ditusuk. Gelang itu bukan untuknya. Melati alergi emas, dan Rizky tahu itu. Untuk Caca, gumamnya, kemarahan membakar dadanya. Ia melempar gelang itu ke meja, tapi lalu mengambilnya kembali. Ini bukti, katanya. Ia memotret gelang itu dan mengirimkan foto ke Mira. Tambahan amunisi, tulisnya. Panggilan video dari Rizky datang malam itu, tepat saat Melati selesai memotret ruang tamu. Ia buru-buru menyembunyikan kamera dan duduk di sofa, memasang senyum palsu. Hai, sayang, kata Rizky, wajahnya terlihat lelah tapi tersenyum. Latar belakangnya adalah kamar hotel yang sama seperti di pesan-pesan Caca. Aku mungkin pulang lebih cepat.
Proyek ini hampir selesai. Melati menahan napas, menjaga suaranya tetap manis. Wah, senang banget dengarnya. Kapan? Ia harus tahu jadwalnya untuk mengatur waktu penjualan. Mungkin akhir minggu ini, jawab Rizky, lalu menguap. Aku capek banget. Besok meeting penting, jadi aku tidur dulu, ya? Melati mengangguk, meski hatinya berdegup kencang. Akhir minggu ini? Itu hanya 5 hari lagi. Ia harus bergerak cepat. Setelah panggilan berakhir, Melati langsung menghubungi Anita. Rizky mungkin pulang akhir minggu ini. Bisakah dokumennya selesai besok? Anita, dengan nada tenang tapi tegas, menjawab, aku sedang mengerjakannya. Besok pagi selesai. Tapi, Melati, ini langkah besar. Jika ketahuan, kamu bisa berhadapan dengan hukum. Masih yakin? Yakin, jawab Melati tanpa ragu. Dia tidak akan tahu sampai semuanya selesai. Keesokan paginya, Melati bertemu Bima di rumah. Ia menyerahkan foto-foto rumah dan salinan dokumen kepemilikan sementara yang diberikan Anita. Bima mengangguk, memeriksa foto-foto itu. Bagus sekali. Aku akan hubungi klienku hari ini. Mungkin besok sudah ada yang mau lihat rumah. Melati mengangguk, tapi hatinya gelisah. Waktu semakin sempit, dan setiap detik terasa seperti bom yang berdetak. Malam itu, Melati duduk di teras belakang, menatap taman kecil yang dulu ia tanami bersama Rizky. Angin malam membawa aroma bunga melati bunga yang jadi inspirasi namanya. Ia menggenggam ponsel, memikirkan langkah berikutnya. Jika rencana ini berhasil, ia akan bebas dari Rizky. Tapi apa harganya? Dan jika gagal, apa yang akan terjadi? Satu hal yang pasti, ia tak akan membiarkan Rizky dan Caca mengambil rumah ini tanpa perlawanan. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela dapur, memantul di permukaan marmer yang Melati poles hingga mengkilap. Ia berdiri di tengah rumah yang kini terasa seperti panggung untuk rencana besarnya. Bau kopi pagi yang biasanya menenangkan kini tak bisa meredakan debar jantungnya. Waktu semakin menipis. Rizky bilang ia mungkin pulang akhir minggu ini, hanya 4 hari lagi. Melati harus bergerak cepat. Lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Rencana menjual rumah sebelum Rizky dan Caca tiba adalah balas dendam yang dingin, tapi juga permainan berisiko tinggi. Satu langkah salah, dan ia bisa kehilangan segalanya. Melati mengambil kamera DSLR tua dari lemari, alat yang dulu ia gunakan untuk mengabadikan momen bahagia bersama Rizky piknik di pantai, ulang tahun, atau sekadar senja di teras belakang. Kini, kamera itu akan jadi alat untuk menghapus jejak mereka. Ia berjalan dari ruang tamu ke kamar tidur, dari dapur ke taman kecil, memotret setiap sudut dengan cermat. Cahaya alami harus sempurna, sudut pengambilan harus menonjolkan keindahan rumah, lantai kayu yang hangat, jendela besar yang menghadap taman, dan dapur modern yang pernah jadi kebanggaannya. Setiap jepretan terasa seperti luka, tapi juga seperti langkah menuju kebebasan. Harus terlihat sempurna, gumamnya sambil memeriksa foto-foto di layar kamera. Ia bukan hanya menjual rumah, ia menjual ilusi kehidupan bahagia yang sudah lama hilang. Bima, agen properti eksentrik yang direkomendasikan Mira, sudah mengirim pesan tadi malam, klienku mau rumah yang siap huni, mewah tapi tidak berlebihan. Kirim foto secepatnya, aku akan pasarkan hari ini. Melati mengangguk pada dirinya sendiri, mengunggah foto-foto itu ke laptop dan mengirimkannya ke Bima. Selesai sebelum tengah hari, balas Bima dengan emoji jempol. Tapi memotret rumah hanyalah langkah pertama. Melati tahu Rizky bukan orang sembarangan. Ia selalu cermat, selalu waspada, terutama soal aset. Jika ia mencium sesuatu yang aneh, rencana ini bisa runtuh sebelum dimulai. Malam sebelumnya, selama panggilan video, Melati sengaja mengeluh tentang sakit kepala ringan. Mungkin aku terlalu capek bersih-bersih rumah, katanya dengan nada lemah, berharap Rizky tidak curiga dengan aktivitasnya. Rizky hanya tertawa kecil. Istirahat, sayang. Jangan terlalu capek. Aku pulang sebentar lagi. Nada manisnya terdengar seperti racun sekarang. Tapi Melati tersenyum, menahan amarah yang menggelegak. Hari itu, Melati juga harus berakting di dunia nyata. Tetangga sebelah, Ibu Sari, sering mampir untuk mengobrol, dan Melati tak ingin ada gosip tentang rumah yang dijual. Saat Ibu Sari datang membawa kue pisang pagi itu, Melati menyambutnya dengan senyum lebar. Wah,
Rumahmu selalu rapi, Mel, kata Ibu Sari sambil menyeruput teh. Rizky pasti bangga punya istri seperti kamu. Melati tertawa pelan, menahan dorongan untuk menceritakan semuanya. Dia sibuk di Singapura. Bu, aku cuma jaga rumah supaya dia betah pulang. Ibu Sari mengangguk, tak tahu bahwa kata-kata Melati penuh ironi. Setelah Ibu Sari pergi, Melati kembali ke misinya. Ia menghubungi Anita, pengacara yang sedang menyiapkan dokumen kreatif untuk penjualan rumah. Surat kuasa baru sudah selesai, kata Anita di telepon, suaranya tenang tapi tegas. Aku menyesuaikan tanggal dan tanda tangan agar terlihat sah. Tapi, Melati, ini bukan permainan anak-anak. Jika Rizky mengetahui sebelum transaksi selesai, kita bisa kena masalah besar. Pastikan dia tidak curiga. Aku tahu, jawab Melati, suaranya mantap meski hatinya bergetar. Aku sudah berakting sebaik mungkin. Dia pikir aku cuma istri yang menunggu di rumah. Anita tertawa kecil. Bagus. Kirimkan dokumen kepemilikan asli ke kantorku sore ini. Aku akan serahkan ke notaris untuk memulai proses. Melati membuka brankas kecil di ruang kerja Rizky, tempat mereka menyimpan dokumen penting. Di antara akta kelahiran dan sertifikat tanah, ia menemukan akta kepemilikan rumah. Namanya dan nama Rizky tertera di sana, seperti janji yang kini terasa kosong. Ia memfotokopi dokumen itu, lalu mengemas aslinya untuk Anita. Tapi saat menutup brankas, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan Rizky, untuk Caca. Di dalamnya ada surat pendek. Sayang, rumah ini akan jadi milik kita. Aku akan urus semuanya. Tunggu aku pulang. Melati merasa darahnya mendidih. Surat itu ditulis sebulan lalu, jauh sebelum ia menemukan pesan di ponsel Rizky. Jadi, ini sudah direncanakan sejak lama. Kemarahan itu seperti bahan bakar. Melati mengambil amplop itu, memotretnya, dan mengirimkan fotonya ke Mira. Lihat ini, tulisnya. Dia benar-benar berniat mengusirku. Mira membalas cepat, bajingan. Simpan itu, Mel. Bukti ini akan berguna jika dia coba main hukum. Melati mengangguk, menyimpan amplop di tasnya. Ini bukan lagi sekadar balas dendam, ini tentang melindungi dirinya sendiri. Sore itu, Bima datang ke rumah untuk memeriksa langsung. Dengan jaket kulitnya yang mencolok, ia berjalan mengelilingi rumah, mencatat detail. Rumah ini emas, Melati, katanya sambil mengangguk. Aku sudah hubungi 2 klien, seorang pengusaha properti dan dokter kaya dari Surabaya. Mereka mau lihat rumah besok pagi. Bisa? Melati mengangguk, tapi hatinya berdegup kencang. Besok pagi aku ada. Tapi pastikan ini rahasia. Tidak ada yang boleh tahu, termasuk tetangga. Bima mengangguk, matanya menyipit. Aku tahu caranya main diam-diam. Tapi, Melati, kenapa buru-buru? Masalah keluarga. Melati tersenyum tipis, tak menjawab langsung. Katakan saja aku ingin mulai hidup baru. Bima mengangkat bahu, tak bertanya lagi. Oke, besok jam 9. Siapkan rumah, dan jangan ada drama. Malam itu, Melati hampir tak tidur. Ia membersihkan rumah sekali lagi, memastikan tak ada jejak rencananya yang terlihat. Ia memindahkan beberapa barang pribadi foto pernikahan, buku-buku favoritnya ke koper kecil di kamar tamu. Jika rencana ini berhasil, ia harus siap pergi kapan saja. Tapi saat ia mengemas foto pernikahan mereka di Bali, air mata tiba-tiba menetes. Kenapa, Rizky? Gumamnya. Kenapa kau lakukan ini padaku? Tapi ia cepat menyeka air matanya. Ini bukan waktunya lemah. Panggilan video dari Rizky datang lebih awal dari biasanya, membuat Melati tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan koper dan duduk di sofa, memasang senyum. Hai, sayang, kata Rizky, wajahnya terlihat ceria. Di latar belakang, Melati mendengar suara samar ketawa kecil perempuan. Caca? Jantungnya berdegup, tapi ia tetap tenang. Kamu kelihatan capek, Mel. Apa kabar? Cuma sedikit flu, bohong Melati, mengingat saran Anita untuk menjaga Rizky tak curiga. Kamu kapan pulang? Aku kangen. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Tapi ia harus bermain peran. Rizky tersenyum.
Tapi ada sesuatu di matanya kecurigaan? Mungkin Jumat atau Sabtu. Aku akan kasih kabar. Istirahat, ya? Panggilan berakhir, dan Melati menghela napas lega. Tapi kata-kata, Jumat atau Sabtu, terngiang di kepalanya. Hanya 3 atau 4 hari lagi. Keesokan paginya, Bima tiba dengan 2 klien. Seorang pria parubaya dengan setelan mahal dan wanita elegan dengan tas desainer. Mereka terkesan dengan rumah itu, terutama taman belakang dan dapur. Saya suka privasinya, kata pria itu, seorang pengusaha properti. Berapa harga yang kamu mau? Melati menyebut angka tinggi, seperti saran Bima. Kami akan pikirkan, kata wanita itu, tapi matanya menunjukkan minat. Bima mengedip pada Melati saat mereka pergi. Mereka tertarik. Aku akan dorong mereka kasih tawaran hari ini. Saat malam tiba, Melati duduk di teras, menatap bintang-bintang. Teleponnya bergetar pesan dari Anita. Dokumen selesai. Notaris siap besok. Jangan lengah. Melati mengangguk pada dirinya sendiri. Rencana ini berjalan, tapi tekanan waktu dan risiko hukum seperti bayangan yang mengintai. Apakah ia bisa menyelesaikan penjualan sebelum Rizky pulang? Dan apa yang akan terjadi jika Rizky tahu lebih cepat? Langit Jakarta pagi itu mendung, seolah mencerminkan beban di hati Melati. Ia berdiri di depan cermin kamar tidur, menatap wajahnya yang pucat namun penuh tekad. 3 hari lagi mungkin kurang sebelum Rizky pulang bersama Caca, wanita yang kini menjadi bayang-bayang dalam pernikahan mereka. Rumah yang dulu penuh kenangan manis kini terasa seperti medan perang. Dan Melati adalah prajurit yang sedang mempersiapkan serangan diam-diam. Rencana menjual rumah sebelum Rizky tiba adalah langkah berani, tapi juga penuh risiko. Satu kesalahan kecil, dan semua bisa runtuh. Melati mengambil napas dalam, mengenakan blazer biru tua dan celana hitam yang membuatnya tampak seperti wanita bisnis, bukan istri yang dikhianati. Hari ini adalah hari besar. Bima, agen properti, mengatakan ada pembeli potensial yang serius, seorang pengusaha properti bernama Pak Haryanto, yang ingin menutup kesepakatan secepat mungkin. Dia tipe yang tidak suka buang waktu, kata Bima di telepon kemarin. Kalau dokumennya siap, dia bisa transfer deposit hari ini juga. Melati merasa jantungnya berdegup kencang. Ini bukan lagi sekadar rencana, ini nyata. Pagi itu, Melati bertemu Anita di kantor notaris di bilangan Tamrin. Kantor itu kecil tapi mewah, dengan dinding kaca dan aroma kopi yang samar. Anita, dengan kacamata berbingkai emas dan ekspresi tenang, menyerahkan map berisi dokumen. Surat kuasa baru, akta kepemilikan, dan surat pernyataan penjualan. Semuanya sudah disesuaikan, katanya, suaranya rendah tapi tegas. Notaris akan memproses ini hari ini, tapi, Melati, kamu harus yakin. Setelah tanda tangan, tidak ada jalan kembali. Melati mengangguk, tangannya sedikit gemetar saat membuka map itu. Tanda tangan Rizky yang dipalsukan terlihat begitu nyata, hampir membuatnya merasa bersalah. Tapi lalu ia teringat surat dari Rizky untuk Caca, rumah ini akan jadi milik kita. Kemarahan itu kembali membakar, mendorongnya untuk melanjutkan. Aku yakin, katanya, menatap Anita. Ayo selesaikan ini. Notaris, seorang pria tua dengan kumis rapi, memeriksa dokumen dengan cermat. Semuanya terlihat sah, katanya setelah beberapa menit. Kami bisa lanjutkan ke tahap penandatanganan sore ini, asalkan pembeli setuju dengan harga dan syarat. Melati mengangguk, merasa seperti sedang menonton dirinya sendiri dari luar tubuh. Ini bukan Melati yang dulu, yang hanya mengurus rumah dan menunggu suami pulang. Ini Melati baru, yang siap mengambil kendali. Sore itu, Bima tiba di rumah bersama Pak Haryanto. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut disisir rapi dan setelan abu-abu yang mahal. Ia berjalan mengelilingi rumah dengan langkah percaya diri, matanya menilai setiap detail. Taman ini bagus, katanya, berdiri di teras belakang. Dan lokasinya strategis. Saya suka. Melati tersenyum, menahan debaran di dadanya. Kami rawat rumah ini dengan baik, katanya, suaranya tenang meski hatinya bergejolak. Siap huni. Pak Haryanto mengangguk, lalu menatap Melati. Bima bilang Anda ingin transaksi cepat. Saya setuju dengan harga yang Anda tawarkan, tapi saya ingin selesai dalam 2 hari. Bisa?
Melati menahan napas. 2 hari? Itu lebih cepat dari yang ia kira, tapi juga sempurna. Bisa, jawabnya. Suaranya mantap. Dokumen sudah siap. Kami bisa ke notaris besok untuk tanda tangan. Bima mengedip padanya, tanda bahwa ia terkesan. Saya akan atur janji dengan notaris, kata Bima. Pak Haryanto, Anda akan dapat rumah ini dengan harga bagus. Dan, Bu Melati, saya akan pastikan semuanya mulus. Melati mengangguk, tapi pikirannya berputar. 2 hari. Itu berarti ia harus mulai mengosongkan barang-barang pribadinya sekarang, tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam itu, setelah Bima dan Pak Haryanto pergi, Melati mulai bekerja. Ia menyewa gudang kecil di pinggiran kota melalui aplikasi online, memastikan alamatnya tidak terkait dengan rumah. Dengan hati-hati, ia mengemas barang-barang pribadinya, buku-buku akuntansi dari masa kuliahnya, pakaian favorit, dan beberapa perhiasan peninggalan ibunya. Foto-foto pernikahan dengan Rizky ia tinggalkan di tempatnya. Ia tak ingin Rizky curiga jika pulang lebih awal. Setiap barang yang ia masukkan ke koper terasa seperti melepaskan sepotong masa lalu, tapi juga seperti membangun masa depan baru. Saat mengemas, Melati menemukan sebuah kotak kecil di lemari pakaian. Di dalamnya ada buku harian kecil yang ia tulis di awal pernikahan. Ia membukanya, membaca catatan dari 5 tahun lalu. Hari ini Rizky bilang dia ingin anak perempuan yang mirip aku. Aku tak sabar jadi ibu. Air mata menetes tanpa ia sadari, tapi ia cepat menyekanya. Tidak sekarang, katanya keras pada dirinya sendiri. Kamu harus fokus. Panggilan video dari Rizky datang tiba-tiba, membuat Melati tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan koper di balik pintu kamar dan duduk di sofa, memasang senyum palsu. Hai, sayang, kata Rizky. Wajahnya terlihat lelah tapi ada kilatan aneh di matanya. Latar belakangnya adalah kamar hotel yang sama. Tapi kali ini ada gaun merah tergantung di lemari yang terlihat di belakangnya. Gaun Caca? Melati menahan dorongan untuk bertanya. Kamu baik-baik saja? Tanya Rizky. Suaranya terdengar terlalu manis. Cuma sedikit flu. Bohong Melati lagi, mengingat saran Anita untuk tetap berakting. Kamu kapan pulang? Aku sudah siapkan rendang kesukaanmu. Ia sengaja menyebut rendang untuk menjaga ilusi istri yang setia. Rizky tersenyum. Tapi ada sesuatu yang tak beres, ia cepat mengalihkan topik. Mungkin Jumat malam. Aku akan kasih kabar. Istirahat, ya? Panggilan berakhir, dan Melati menghela napas. Jumat malam. Itu berarti ia punya waktu kurang dari 48 jam. Keesokan paginya, Melati bertemu kembali dengan Anita dan notaris. Pak Haryanto sudah menyetujui harga akhir lebih tinggi dari yang Melati harapkan. Dia akan transfer deposit sore ini, kata notaris. Penandatanganan akta jual beli besok pagi, dan pengosongan rumah bisa dilakukan sehari setelahnya. Melati mengangguk, merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang. Bagus, katanya, suaranya tenang meski adrenalin mengalir deras. Sore itu, Bima mengirim pesan, deposit masuk. Pak Haryanto serius. Besok jam 10 di notaris, jangan telat. Melati menutup ponselnya, menatap rumah yang kini terasa asing. Ia berjalan ke taman belakang, tempat ia dan Rizky pernah menanam bunga melati bersama. Aroma bunga itu masih ada, tapi kini terasa pahit. Ia mengambil satu kelopak, menggenggamnya erat. Ini untukku, katanya, seperti berjanji pada dirinya sendiri. Bukan untuk mereka. Tapi ketegangan tak berhenti. Malam itu, Mira menelepon dengan nada mendesak. Mel, aku dapat info baru dari kontakku di Singapura. Rizky dan Caca naik penerbangan besok malam, bukan Jumat. Mereka akan tiba di Jakarta sekitar tengah malam. Melati merasa jantungnya berhenti sejenak. Besok malam? Itu berarti ia harus menandatangani akta jual beli dan mengosongkan barang-barangnya sebelum mereka tiba. Apa kau yakin? Tanyanya. Suaranya bergetar. Yakin, jawab Mira. Aku juga dengar Caca bilang ke temennya bahwa mereka akan kejutkan kamu. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi kamu harus buru-buru. Melati menutup telepon, tangannya gemetar. Kejutan? Apakah Rizky tahu rencananya? Atau ini hanya bagian dari rencana mereka untuk mengusirnya? Melati duduk di sofa,
menatap foto pernikahan di dinding. Wajah Rizky yang tersenyum di foto itu kini terasa seperti orang asing. Ia mengambil ponsel, mengirim pesan ke Anita, besok pagi harus selesai. Rizky pulang besok malam. Anita membalas cepat, tenang, kita akan selesaikan ini. Malam itu, Melati hampir tak tidur. Ia mengemas sisa barang pribadinya, memindahkannya ke gudang sewaan dengan taksi online di tengah malam untuk menghindari tetangga. Setiap langkah terasa seperti lari dari bayang-bayang masa lalu. Tapi di tengah ketegangan, ada percikan kepuasan ia sedang mengambil kendali. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan dalam pernikahan ini. Malam menyelimuti Jakarta dengan kegelapan yang pekat, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip di kejauhan. Melati berdiri di ruang tamu, menatap rumah yang kini terasa seperti cangkang kosong dari kehidupan lamanya. Barang-barang pribadinya sudah dipindahkan ke gudang sewaan. Tersisa furnitur dan dekorasi yang sengaja ia biarkan untuk menjaga ilusi. Penandatanganan akta jual beli dengan Pak Haryanto dijadwalkan besok pagi jam 10, hanya beberapa jam sebelum Rizky dan Caca tiba di Jakarta tengah malam. Waktu terasa seperti musuh, menekan dadanya dengan setiap detik yang berlalu. Tapi Melati tidak gentar. Ia telah berubah dari istri yang menunggu menjadi wanita yang mengambil kendali. Hari itu penuh ketegangan. Pagi tadi, Bima mengkonfirmasi bahwa Pak Haryanto sudah mentransfer deposit penuh, dan notaris siap menyelesaikan transaksi. Anita, pengacara licin yang menyiapkan surat kuasa palsu, mengingatkan Melati untuk tetap tenang. "Kamu sudah sampai sejauh ini," kata Anita di telepon. "Jangan biarkan emosi merusak rencana. Rizky tidak boleh tahu sampai semuanya selesai." Melati mengangguk, meski Anita tak bisa melihatnya. Ia tahu risiko hukum dari dokumen palsu itu besar, tapi kemarahan atas pengkhianatan Rizky mendorongnya melangkah lebih jauh. Sore itu, Melati melakukan pemeriksaan terakhir di rumah. Ia memastikan setiap sudut tetap rapi, seperti rumah yang siap menyambut penghuni baru bukan rumah yang akan dijual dalam hitungan jam. Ia menyapu lantai, mengelap meja makan, dan bahkan menyiram bunga melati di taman belakang, meski tahu ia mungkin tak akan melihatnya lagi. Setiap gerakan terasa seperti perpisahan, tapi juga seperti pelepasan. "Ini bukan lagi rumahku," gumamnya, menggenggam kelopak bunga melati yang jatuh. "Ini cuma batu bata dan kenangan yang sudah mati." Malam tiba dengan cepat, dan Melati sedang memeriksa ponselnya saat lampu depan mobil menyapu jendela ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" pikirnya. Panik. Bima bilang tidak ada kunjungan malam ini, dan tetangga jarang datang tanpa pemberitahuan. Ia mengintip melalui celah tirai, melihat sebuah taksi berhenti di depan rumah. Pintu mobil terbuka, dan dua sosok keluar. Seorang pria tinggi dengan koper besar dan seorang wanita dengan rambut pirang pendek, mengenakan mantel merah yang mencolok. Rizky dan Caca. Mereka tiba lebih awal bukan tengah malam, tapi sekarang, pukul 9 malam. Melati merasa dunia berputar. Mira bilang mereka akan tiba tengah malam. Apakah informasi itu salah? Atau Rizky sengaja mempercepat kepulangan untuk mengejutkannya? Ia buru-buru mematikan lampu ruang tamu, berharap mereka tak melihatnya. Tapi bel pintu berbunyi, keras dan mendesak, seperti palu yang menghantam ketenangannya. "Mel, buka pintu!" teriak Rizky dari luar. Suaranya ceria tapi ada nada otoritas yang membuat Melati bergidik. Ia mengambil napas dalam, memasang senyum palsu yang sudah ia latih berulang kali, dan membuka pintu. "Sayang," kata Rizky, memeluknya dengan hangat yang terasa asing. Di belakangnya, Caca berdiri dengan senyum canggung, matanya meneliti Melati seperti menilai lawan. Wanita itu lebih muda, mungkin akhir 20-an, dengan wajah cantik tapi ekspresi yang sulit dibaca. "Ini Caca, asistenku," kata Rizky, suaranya terlalu santai. "Dia akan tinggal di Jakarta beberapa hari, jadi aku pikir dia bisa menginap di sini. Kamu tidak keberatan, kan?" Melati menahan dorongan untuk menjerit. Tidak keberatan? Pria ini membawa selingkuhannya ke rumah mereka. Berani-beraninya bertanya begitu? Tapi ia tahu ini bukan waktunya untuk konfrontasi. Penandatanganan akta jual beli tinggal beberapa jam lagi, dan ia harus menjaga permainan ini. "Tentu saja tidak," katanya. Suaranya manis seperti madu tapi penuh racun di dalam hati. "Selamat datang, Caca. Masuk, kalian pasti capek." Caca mengangguk, tersenyum tipis. "Terima kasih, Melati."
Rumah ini indah sekali. Nada suaranya sopan, tapi ada sesuatu di matanya. Kemenangan? Melati memimpin mereka ke ruang tamu, menawarkan minuman. Aku buatkan teh atau kopi? Tanyanya. Sengaja membiarkan mereka duduk di sofa yang ia poles tadi pagi. Rizky menggeleng. Kami baik-baik saja. Cuma butuh istirahat. Penerbangan tadi melelahkan. Melati duduk di kursi seberang, menatap mereka berdua. Rizky tampak santai, tapi ada ketegangan di bahunya, seolah ia tahu malam ini bukan sekadar kepulangan biasa. Caca, di sisi lain, terus melirik sekeliling, seperti sedang menghitung nilai rumah ini. Kamu sudah siapkan kamar tamu, kan, Mel? Tanya Rizky. Suaranya masih ceria tapi ada nada perintah. Melati mengangguk. Sudah, aku akan tunjukkan. Ia memimpin Caca ke kamar tamu, yang sengaja ia rapikan sore tadi. Tapi saat Caca meletakkan tasnya, Melati melihat sesuatu di pergelangan tangan wanita itu. Gelang emas dengan liontin berinisial C. Gelang yang sama yang ia temukan di laci Rizky. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia menjaga wajahnya tetap netral. Nyaman, kan? Katanya, tersenyum. Caca mengangguk. Sangat. Terima kasih, Melati. Kamu baik sekali. Kembali ke ruang tamu, Rizky duduk sendirian, memeriksa ponselnya. Melati memanfaatkan momen itu. Kamu pulang cepat, katanya. Suaranya ringan tapi penuh maksud. Aku kira besok tengah malam. Rizky mengangkat bahu. Ada perubahan jadwal. Aku ingin kejutkan kamu. Ia tersenyum, tapi Melati melihat kilatan kecurigaan di matanya. Apakah ia tahu sesuatu? Atau ini hanya paranoia Melati? Malam itu berjalan seperti tarian di atas tali tipis. Melati berbicara dengan nada ramah, menanyakan perjalanan Rizky dan Caca, sambil mencatat setiap gerakan mereka. Caca sering menyentuh lengan Rizky, gerakan kecil yang terlihat intim tapi disamarkan sebagai keakraban biasa. Rizky, di sisi lain, terus melirik Melati, seperti mencari tanda-tanda bahwa ia tahu sesuatu. Kamu kelihatan sehat, Mel, katanya tiba-tiba. Katanya kamu flu. Oh, sudah mendingan, jawab Melati cepat. Aku minum obat dan istirahat. Ia harus menjaga ilusi ini sampai pagi, sampai akta ditandatangani. Tapi setiap detik di ruang tamu itu terasa seperti ujian. Caca akhirnya meminta izin untuk tidur, mengatakan ia jet lag. Rizky mengangguk. Aku juga akan istirahat. Besok kita bicara lebih banyak. Ya, sayang. Melati mengangguk, tapi pikirannya berputar. Besok pagi, saat mereka bangun, rumah ini mungkin sudah bukan milik mereka lagi. Ia harus pergi ke notaris jam 9, menyelesaikan transaksi, dan kembali sebelum Rizky atau Caca curiga. Tapi, kejutan, yang Mira sebutkan terus mengganggunya. Apakah Rizky tahu tentang rencananya? Atau ada rahasia lain yang mereka sembunyikan? Setelah Rizky dan Caca masuk ke kamar masing-masing, Melati duduk di dapur, menatap ponselnya. Ia mengirim pesan ke Mira, mereka tiba malam ini. Aku butuh kamu awasi mereka besok pagi. Aku harus ke notaris. Mira membalas cepat, tenang, aku akan parkir di dekat rumahmu jam 8. Kalau ada gerakan aneh, aku kasih tahu. Melati menghela napas lega, tapi ketegangan tetap ada. Ia berjalan ke teras belakang, menatap bunga melati yang dulu ia tanam bersama Rizky. Angin malam membawa aroma manis, tapi hatinya terasa pahit. Besok adalah hari penentu. Jika transaksi berhasil, ia akan bebas dari Rizky dan Caca. Tapi jika gagal, atau jika Rizky tahu, ia bisa kehilangan segalanya bukan hanya rumah, tapi juga keberanian yang baru ia temukan. Malam itu terasa seperti perang diam-diam di dalam rumah yang dulu penuh cinta. Melati duduk di dapur, tangannya mencengkeram cangkir teh yang sudah dingin, matanya terpaku pada jam dinding yang berdetak pelan. Pukul 1 pagi, dan Rizky serta Caca sudah berada di kamar masing-masing. Tapi Melati tak bisa tidur. Pikirannya berputar cepat. Penandatanganan akta jual beli dengan Pak Haryanto hanya tinggal beberapa jam lagi, dijadwalkan pukul 10 pagi di kantor notaris. Rizky dan Caca, yang tiba lebih awal dari perkiraan, adalah ancaman tak terduga. Melati harus menjaga ilusi istri yang patuh sampai transaksi selesai. Tapi setiap detik di bawah atap yang sama dengan mereka terasa seperti berjalan di atas pisau. Tadi malam,
Saat Rizky memeluknya dengan senyum palsu dan memperkenalkan Caca sebagai asisten, Melati melihat gelang emas dengan inisial C di pergelangan Caca, bukti nyata pengkhianatan yang ia temukan di laci Rizky. Sorot mata Caca, penuh kemenangan terselubung, dan sikap Rizky yang terlalu ceria membuat Melati curiga bahwa kejutan yang mereka rencanakan bukan sekadar kepulangan awal. Mira, detektif swastanya, telah memperingatkan tentang rencana misterius mereka, dan Melati tahu ia harus tetap waspada. Pagi itu, Melati bangun sebelum fajar. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan rok pensil hitam, berusaha tampil seperti wanita yang hanya akan pergi ke pasar, bukan menandatangani akta penjualan rumah. Ia membuat sarapan sederhana, telur mata sapi dan roti panggang, untuk menjaga ilusi normalitas. Bau kopi mengisi dapur, tapi tak bisa menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Ia mengirim pesan ke Mira, "Aku berangkat ke notaris jam 9. Awasi rumah, pastikan mereka tidak ikut aku." Mira membalas cepat, "Aku sudah di ujung jalan. Kalau ada gerakan aneh, aku kabari." Saat Melati menyiapkan meja makan, Rizky muncul dari kamar, rambutnya acak-acakan tapi matanya tajam. "Pagi, sayang," katanya. Suaranya hangat tapi ada nada yang membuat Melati waspada. "Kamu bangun pagi sekali. Mau kemana?" Melati tersenyum, menahan dorongan untuk menatapnya dengan kebencian. "Cuma ke dokter mata." Bohongnya, mengingat alasan flu yang ia gunakan sebelumnya. "Mataku perih akhir-akhir ini. Aku balik sebelum siang." Rizky mengangguk, tapi matanya menyipit. "Dokter mata? Sendirian?" Melati mengangguk, menjaga senyumnya. "Iya, cuma sebentar. Kalian istirahat saja, pasti capek dari perjalanan." Rizky tak menjawab langsung, hanya mengambil cangkir kopi dan menyeruputnya perlahan. Caca muncul beberapa menit kemudian, mengenakan gaun sederhana tapi elegan, rambut pirangnya tergerai. "Pagi, Melati," katanya dengan senyum yang terasa seperti pisau. "Sarapan ini enak sekali. Kamu benar-benar perhatian." Melati menahan diri untuk tidak membalas dengan sindiran. "Terima kasih, Caca. Aku harap kamu nyaman di sini." Kata-kata itu terasa pahit, tapi ia harus bermain peran. Setelah sarapan, ia mengambil tasnya, berpamitan, dan melangkah keluar rumah. Di dalam mobil, ia menghela napas lega, tapi ketegangan tetap ada. Waktu menunjukkan pukul 8.30, ia punya waktu 1,5 jam untuk sampai ke notaris dan menyelesaikan transaksi. Di kantor notaris, suasana tegang namun terorganisir. Anita sudah menunggu dengan map dokumen, dan Bima tiba bersama Pak Haryanto, yang tampak lebih serius dari kemarin. Notaris, pria tua dengan kumis rapi, memeriksa dokumen satu persatu. "Semuanya sesuai," katanya akhirnya. "Kami bisa menandatangani akta jual beli sekarang. Deposit sudah masuk, dan sisa pembayaran akan ditransfer setelah pengosongan rumah." Melati mengangguk, tangannya sedikit gemetar saat menandatangani dokumen. Tanda tangan Rizky yang dipalsukan terlihat sempurna di kertas, dan untuk sesaat, ia merasa seperti penutup tabir telah ditarik. Pak Haryanto tersenyum tipis saat menandatangani bagiannya. "Rumah yang bagus, Bu Melati. Saya akan jadikan ini investasi jangka panjang." Melati mengangguk, tak peduli apa rencana pria itu. Yang penting, rumah itu sudah bukan miliknya atau Rizky setelah ini. "Terima kasih, Pak," katanya, suaranya tenang meski hatinya berdebar. Transaksi selesai tepat pukul 10.30, dan Melati merasa beban besar terangkat dari pundaknya, meski bayangan Rizky dan Caca masih mengintai. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Saat ia keluar dari kantor notaris, ponselnya bergetar. Pesan dari Mira, Rizky keluar rumah, naik taksi ke arah pusat kota. "Caca masih di rumah. Aku ikuti dia. Hati-hati." Jantung Melati berdegup kencang. Kemana Rizky pergi? Apakah ia tahu tentang penjualan? Atau ini bagian dari kejutan yang Mira sebutkan? Melati buru-buru menelepon Mira. "Kemana dia pergi? Apa dia curiga?" "Aku tidak yakin," jawab Mira. Suaranya terdengar dari dalam mobil. Dia naik taksi ke arah Sudirman. "Aku akan terus ikuti. Kamu balik rumah sekarang, pastikan Caca tidak mencium apa-apa." Melati mengangguk, meski panik mulai merayap. Ia harus kembali sebelum Caca curiga.
Tapi pikiran tentang Rizky yang berkeliaran membuatnya gelisah. Saat tiba di rumah, Caca sedang duduk di ruang tamu, membaca majalah dengan santai. "Kamu cepat kembali," kata Caca, menatap Melati dengan senyum yang sulit dibaca. "Dokter matanya bagus." Melati tersenyum, menjaga nada ramah. "Cukup membantu." "Rizky kemana?" "Aku kira dia istirahat." Caca mengangkat bahu, tapi ada kilatan di matanya. Dia bilang ada urusan kantor sebentar. Mungkin ke kantor pusat. Dia tidak bilang banyak. Melati mengangguk, tapi hatinya berdebar. Kantor pusat? Rizky tidak pernah pergi ke kantor tanpa rencana, terutama setelah penerbangan panjang. Ia masuk ke dapur, berpura-pura membuat teh, tapi pikirannya berputar. Apakah Rizky tahu tentang penjualan? Atau ada rencana lain yang ia sembunyikan? Ia mengirim pesan ke Anita, transaksi selesai. Rizky keluar rumah, mungkin curiga. Apa langkah berikutnya? Anita membalas, "Tetap tenang. Jangan konfrontasi dulu. Pastikan rumah kosong besok sesuai jadwal." Sore itu, Rizky kembali dengan wajah yang sulit dibaca. Ia membawa tas kertas dari toko perhiasan ternama, yang ia letakkan di meja makan. "Hadiah untukmu, sayang," katanya pada Melati, tapi nadanya terasa aneh, seperti sedang menguji. Melati membuka tas itu, menemukan kalung perak sederhana bukan selera Caca, tapi juga bukan seleranya. "Terima kasih," katanya, tersenyum, tapi pikirannya berteriak, "Ini jebakan." Rizky tidak pernah membeli perhiasan tanpa alasan, dan kalung ini terasa seperti pengalih perhatian. Malam itu, ketegangan di rumah terasa seperti kabut tebal. Saat makan malam, Rizky tiba-tiba berkata, "Mel, aku ingin bicara besok pagi. Soal kita. Dan Caca." Caca menunduk, menghindari tatapan Melati, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Melati merasa jantungnya berhenti sejenak. "Bicara soal apa?" tanyanya. Suaranya tetap tenang meski hatinya panik. "Soal masa depan kita," jawab Rizky, matanya menatap tajam. "Aku ingin semuanya jelas." Melati mengangguk, tapi pikirannya berlari. Apakah Rizky akan mengaku tentang pernikahan sirinya dengan Caca? Atau apakah ia tahu tentang penjualan rumah? Ia harus bertahan sampai besok, sampai rumah ini resmi berpindah tangan. Setelah makan malam, Melati duduk di teras belakang, menatap bunga melati yang dulu ia tanam bersama Rizky. Ponselnya bergetar pesan dari Mira, "Rizky tadi ke pengacara. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi dia kelihatan serius. Hati-hati besok." Melati menggenggam ponselnya erat, merasa seperti tikus dalam perangkap. Tapi ia bukan tikus. Ia adalah singa yang siap melawan. Fajar menyingsing di Jakarta, membawa sinar pucat yang menyelinap melalui jendela ruang tamu. Melati berdiri di dapur, tangannya mencengkeram cangkir kopi yang masih mengepul, tapi pikirannya jauh dari aroma kopi yang biasanya menenangkan. Malam tadi terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Rizky dan Caca tiba tanpa diduga, dan Rizky mengumumkan ingin bicara soal masa depan pagi ini. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ancaman, dan Melati tahu waktu untuk menyelesaikan rencananya semakin sempit. Akta jual beli rumah sudah ditandatangani kemarin, tapi pengosongan rumah dijadwalkan hari ini, dengan notaris dan polisi yang akan datang sore ini untuk memastikan transaksi selesai. Melati harus menjaga rahasianya dari Rizky dan Caca, yang kini tidur di kamar masing-masing, hanya beberapa meter dari tempat ia berdiri. Semalam, pesan dari Mira bahwa Rizky mengunjungi pengacara membuat Melati gelisah. Apakah Rizky tahu tentang penjualan rumah? Atau apakah ia merencanakan sesuatu yang lebih buruk? Seperti perceraian resmi untuk mengusir Melati dan membawa Caca ke rumah ini? Kalung perak yang diberikan Rizky sebagai hadiah terasa seperti jebakan, alat untuk mengalihkan perhatiannya. Melati menggenggam ponselnya, memeriksa pesan dari Anita, notaris dan tim pengosongan datang jam 3 sore. Pastikan rumah kosong dan Rizky tidak tahu. Melati mengangguk pada dirinya sendiri, tapi jantungnya berdegup kencang. 3 sore hanya beberapa jam lagi. Melati mulai hari itu dengan berakting seperti biasa. Ia membuat sarapan, nasi goreng dengan telur dan irisan mentimun, makanan favorit Rizky yang dulu selalu membuatnya tersenyum. Bau rempah mengisi dapur, tapi kali ini tak ada kenangan manis yang menyertainya. Ia mendengar langkah kaki dari kamar utama, dan Rizky muncul,
mengenakan kaos polos dan celana jeans, wajahnya tampak lelah tapi matanya waspada. "Pagi, sayang," katanya. Suaranya lembut tapi ada nada yang membuat Melati merinding. "Sarapan sudah siap? Kamu selalu tahu caranya memanjakan aku." Melati tersenyum, menahan dorongan untuk melempar piring ke wajahnya. "Tentu, aku tahu apa yang kamu suka," katanya, suaranya manis tapi penuh ironi. Caca muncul beberapa menit kemudian, rambut pirangnya diikat asal, tapi gelang emas dengan inisial C masih berkilau di pergelangannya. "Nasi gorengnya enak," kata Caca, tersenyum tipis. "Kamu benar-benar istri yang sempurna, Melati." Nada suaranya terdengar tulus, tapi Melati melihat kilatan licik di matanya. Makan pagi berlangsung dalam ketegangan yang terselubung. Rizky berbicara tentang proyeknya di Singapura, seolah tak ada yang salah, sementara Caca sesekali menyentuh lengannya dengan gestur yang terlalu akrab. Melati menjaga senyumnya, tapi pikirannya berputar. Ia harus keluar rumah sebelum tim pengosongan tiba, tapi Rizky bilang ingin bicara pagi ini. Apakah ia bisa menunda pembicaraan itu tanpa menimbulkan kecurigaan? Setelah sarapan, Rizky menarik Melati ke ruang tamu. "Mel, duduk sebentar," katanya, suaranya tiba-tiba serius. Caca menghilang ke kamar tamu, seolah tahu ini saatnya Rizky berbicara. Melati duduk di sofa, tangannya di pangkuan, mencoba menjaga wajahnya tetap netral. "Ada apa, Rizky?" tanyanya. Suaranya lembut tapi jantungnya berdetak kencang. Rizky menatapnya, matanya menyelidik. "Aku tahu akhir-akhir ini aku sibuk, dan kita jarang bicara. Tapi aku ingin kita jujur sekarang. Soal kita, soal masa depan." Melati merasa tenggorokannya kering. Apakah ini saatnya Rizky mengaku tentang Caca? Atau apakah ia tahu tentang penjualan rumah? Ia harus mengulur waktu. "Masa depan? Maksudmu apa?" tanyanya, berpura-pura bingung. Sebelum Rizky menjawab, bel pintu berbunyi, keras dan mendadak. Melati tersentak, hampir menumpahkan kopi di tangannya. "Siapa itu?" tanya Rizky, alisnya berkerut. Melati buru-buru berdiri, "Mungkin kurir." "Aku cek." Ia berjalan ke pintu, berdoa ini bukan tim pengosongan yang datang lebih awal. Tapi saat membuka pintu, ia membeku. Di depannya berdiri Bima, notaris, dan dua polisi berseragam, bersama Pak Haryanto yang tersenyum lebar. "Selamat siang, Bu Melati," kata notaris. "Kami datang untuk pengosongan rumah sesuai akta jual beli." Waktu seolah berhenti. Melati merasa darahnya membeku. Mereka datang terlalu awal, bukan jam 3. Tapi sekarang, pukul 11 pagi. Rizky muncul di belakangnya. Suaranya tajam. "Pengosongan rumah? Apa maksudnya ini, Mel?" Caca juga keluar dari kamar tamu, matanya melebar. Melati menoleh, melihat wajah Rizky yang berubah dari bingung menjadi marah. "Melati, apa yang kamu lakukan?" tanyanya, suaranya naik. Melati tahu tak ada jalan mundur. Rencananya terbongkar, tapi ia tidak akan menyerah. Ia menarik napas dalam, menatap Rizky dengan mata yang penuh api. "Aku tahu segalanya, Rizky," katanya, suaranya tenang tapi penuh kekuatan. "Aku tahu tentang kamu dan Caca, pernikahan siri kalian, dan rencanamu untuk mengusirku dari rumah ini. Jadi, aku menjual rumah ini sebelum kalian bisa mengambilnya dariku." Ruang tamu terdiam. Rizky membelalak, wajahnya memerah. "Kamu jual rumah ini? Atas nama apa?" "Rumah ini milik kita berdua." Caca melangkah maju, suaranya gemetar. "Kamu tidak punya hak melakukan itu. Rizky, katakan sesuatu." Tapi Rizky hanya menatap Melati, seperti melihatnya untuk pertama kali. Bima melangkah masuk, mencoba meredakan situasi. "Maaf, Pak, Bu, tapi transaksi sudah sah. Akta jual beli ditandatangani kemarin, dan Pak Haryanto adalah pemilik baru. Kami datang untuk pengosongan sesuai jadwal." Salah satu polisi mengangguk, "Kami di sini untuk memastikan proses berjalan lancar. Mohon kerjasamanya." Rizky mengepalkan tangan, melangkah mendekati Melati. "Kamu memalsukan tanda tanganku, bukan? Ini tidak sah. Aku akan laporkan kamu." Melati tak bergeming, menatapnya dengan dingin. "Coba saja, Rizky. Tapi aku punya bukti. Pesanmu dengan Caca,
suratmu untuknya, dan bukti pernikahan siri kalian. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu rencanamu sejak lama. Caca terlihat panik, menarik lengan Rizky. Rizky, apa ini? Kamu bilang semuanya akan beres. Rizky menepis tangannya, wajahnya penuh kemarahan. Diam, Caca. Ia kembali menatap Melati. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Mel, ini rumahku juga. Melati tersenyum kecut, untuk pertama kalinya merasa benar-benar bebas. Bukan lagi, Rizky. Rumah ini sudah milik Pak Haryanto. Dan uangnya? Itu milikku sekarang. Pak Haryanto, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Maaf, Pak Rizky, tapi transaksi ini legal. Saya sarankan Anda berdiskusi dengan istri Anda di luar proses ini. Rizky terdiam, wajahnya campuran antara kemarahan dan kekalahan. Caca mulai menangis, tapi Melati tak peduli. Ia menatap notaris, bisakah kita lanjutkan pengosongan sekarang? Notaris mengangguk, dan polisi mulai memeriksa rumah. Melati berjalan keluar, mengambil tasnya yang sudah ia siapkan di gudang sewaan. Ia tak akan tinggal di rumah ini lagi, tak peduli apa yang terjadi. Tapi saat ia melangkah ke mobil, Rizky mengejarnya. Melati, tunggu! Teriaknya, suaranya penuh emosi. Kita bisa bicara. Aku salah. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Melati berhenti, menoleh dengan tatapan dingin. Kamu sudah memilih, Rizky. Sekarang tanggung akibatnya. Ia masuk ke mobil, meninggalkan Rizky yang berdiri di trotoar, wajahnya penuh penyesalan. Di dalam mobil, Melati mengirim pesan ke Mira. Selesai. Rumah terjual. Mereka tahu. Mira membalas, kamu luar biasa, Mel. Tapi hati-hati, Rizky mungkin tidak menyerah begitu saja. Melati mengangguk, menatap jalanan Jakarta yang sibuk. Ia bebas, tapi pertarungan belum selesai. Rizky mungkin akan menyerang balik, dan Caca mungkin punya rencana sendiri. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah mencerminkan badai yang baru saja meledak di hidup Melati. Ia duduk di dalam taksi, menatap jalanan yang sibuk melalui jendela, tangannya mencengkeram tas kecil berisi dokumen penjualan rumah dan beberapa barang pribadi yang ia selamatkan. Rumah yang selama 7 tahun menjadi tempat impiannya kini resmi menjadi milik Pak Haryanto, pengusaha properti yang tak tahu drama di balik transaksi itu. Akta jual beli sudah ditandatangani, dan tim pengosongan telah menyelesaikan tugas mereka, meninggalkan Rizky dan Caca dalam keadaan terkejut dan marah. Melati merasa bebas, tapi kemenangan ini terasa hampa, seperti menang dalam perang yang meninggalkan luka mendalam. Tadi siang, saat Melati mengungkapkan kebenaran di depan Rizky bahwa ia tahu tentang pernikahan siri mereka dan menjual rumah untuk melindungi dirinya sendiri, wajah Rizky memerah penuh kemarahan. Ia menuduh Melati memalsukan tanda tangan, mengancam akan menyeretnya ke pengadilan. Tapi Melati tak gentar. Bukti yang ia miliki, pesan-pesan di ponsel Rizky, surat untuk Caca, dan dokumen pernikahan siri adalah senjata yang cukup untuk membuat Rizky berpikir 2 kali. Caca, yang awalnya berusaha membela Rizky, akhirnya menangis dan menarik diri, seolah menyadari rencana mereka runtuh. Melati tiba di apartemen kecil yang ia sewa sementara di Bilangan Kuningan, sebuah tempat sederhana dengan jendela menghadap gedung-gedung tinggi. Ia meletakkan tasnya di lantai, menatap ruangan yang masih kosong kecuali kasur sederhana dan meja kecil. Uang dari penjualan rumah jumlah yang cukup besar sudah ada di rekeningnya, aman dari jangkauan Rizky. Tapi di tengah kemenangan finansial itu, Melati merasa kesepian. Ia duduk di kasur, membuka buku harian lamanya yang ia temukan saat mengemas barang. Catatan tentang mimpi memiliki anak dengan Rizky membuat matanya berkaca-kaca. Kenapa aku merasa seperti kalah? Gumamnya, menyeka air mata yang tak diundang. Ponselnya bergetar, menginterupsi pikirannya. Pesan dari Mira, Rizky baru saja keluar dari rumah dengan Caca. Mereka naik taksi ke arah Sudirman lagi. Aku ikuti. Tapi sepertinya mereka ke pengacara. Hati-hati, Mel. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Melati mengangguk, meski hanya pada dirinya sendiri. Ia tahu Rizky bukan tipe yang menyerah. Sebagai eksekutif perusahaan, ia punya koneksi dan sumber daya. Tapi Melati juga bukan wanita yang sama seperti dulu ia telah belajar bermain di permainan ini. Melati menghubungi Anita, pengacaranya,
untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Rizky mungkin akan menuntutku atas pemalsuan dokumen, katanya di telepon, suaranya tenang tapi penuh tekad. Anita, dengan nada profesional yang dingin, menjawab, kita sudah siapkan itu. Bukti perselingkuhannya dan pernikahan siri akan membuatnya sulit menang di pengadilan. Plus, dokumen yang kita buat hampir sempurna sulit dilacak kecuali mereka punya bukti kuat. Tapi, Melati, jika dia melibatkan pengacara besar, ini bisa jadi pertarungan panjang. Biarkan jadi panjang, jawab Melati. Aku tidak akan mundur. Anita tertawa kecil. Itu semangat yang aku suka. Aku akan siapkan dokumen pembelaan. Kirimkan semua bukti yang kamu punya, pesan, surat, foto gelang itu. Kita akan buat dia menyesal mencoba melawan. Sore itu, Melati menyiapkan semua bukti yang ia kumpulkan. Tangkapan layar pesan Rizky dan Caca, foto surat dari Rizky, dan bahkan rekaman singkat dari Mira yang menunjukkan Rizky dan Caca berjalan bergandengan di Singapura. Ia mengirimkan semuanya ke Anita, merasa seperti sedang mempersenjatai diri untuk perang. Tapi di tengah persiapan itu, ia mendapat telepon tak terduga dari nomor yang tak dikenal. Ia ragu, tapi akhirnya menjawab. Halo, Melati? Suara di ujung telepon adalah perempuan, lembut tapi tegang. Ini Caca. Melati membeku, tangannya mencengkeram ponsel. Apa maumu? Tanyanya. Suaranya dingin. Caca terdengar ragu. Aku ingin bicara. Bisa kita ketemu? Sendirian. Rizky tidak tahu aku telepon kamu. Melati mencium bahaya, tapi juga peluang. Apakah Caca akan mengkhianati Rizky? Atau ini jebakan? Kenapa aku harus percaya padamu? Tanya Melati. Caca menghela napas. Karena aku juga dibohongi, Melati. Aku pikir Rizky serius denganku, tapi setelah apa yang terjadi tadi, aku tahu dia cuma memanfaatkan aku. Aku punya informasi yang bisa membantu kamu. Melati ragu, tapi rasa ingin tahu menang. Baik, kita ketemu. Besok pagi, kafe di Kuningan. Jangan bawa Rizky. Caca setuju, dan telepon ditutup. Melati menatap ponselnya. Pikirannya berputar. Apakah Caca benar-benar akan membelot? Atau ini bagian dari rencana Rizky untuk menjebaknya? Ia mengirim pesan ke Mira, Caca mau ketemu besok. Aku curiga. Bisa awasi dari jauh. Mira membalas, tentu. Aku akan bawa kamera. Jika ini jebakan, kita akan tahu. Malam itu, Melati hampir tak tidur. Ia berbaring di kasur apartemennya, menatap langit-langit, memikirkan perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Dulu, ia adalah istri yang setia, rela menyerahkan karirnya demi Rizky. Sekarang, ia adalah wanita yang menjual rumah di belakang suaminya, siap menghadapi pertarungan hukum. Tapi di balik keberanian itu, ada keraguan. Apakah ia melakukan ini hanya untuk balas dendam? Atau untuk menemukan dirinya sendiri? Buku harian lamanya tergeletak di sampingnya, dan ia membukanya. Membaca catatan tentang mimpi keluarga yang kini hancur. Air mata menetes, tapi ia cepat menyekanya. Ini bukan akhir, katanya pada dirinya sendiri. Ini awal baru. Keesokan paginya, Melati tiba di kafe kecil di Kuningan, mengenakan jaket sederhana dan kacamata hitam untuk menyamarkan wajahnya. Caca sudah ada di sana, duduk di sudut dengan cangkir kopi yang tak disentuh. Tanpa gelang emas kali ini, wajahnya tampak lelah, matanya merah seperti habis menangis. Terima kasih mau datang, kata Caca, suaranya pelan. Melati duduk, menjaga jarak. Katakan apa yang kamu mau. Aku tidak punya banyak waktu. Caca menarik napas dalam. Aku tahu kamu benci aku, dan aku pantas mendapatkannya. Tapi Rizky juga berbohong padaku. Dia bilang dia akan menceraikanmu dan menikahiku secara resmi. Tapi setelah kamu jual rumah itu, dia marah padaku, bilang aku yang membuat semuanya kacau. Aku cuma pion dalam rencananya. Melati mendengarkan, mencoba membaca kejujuran di wajah Caca. Rencana apa? Tanyanya, suaranya tajam. Caca menunduk, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menjual rumah itu sendiri, tanpa sepengetahuanmu. Dia sudah hubungi agen properti di Singapura, berencana memindahkan uangnya ke rekening luar negeri. Aku punya bukti emailnya.
Caca menunjukkan layar ponselnya, dan Melati melihat email dari Rizky ke agen properti, membahas penjualan rumah dengan harga lebih rendah dari yang Melati dapatkan. Jantung Melati berdegup kencang. Jadi, Rizky bukan hanya berselingkuh, ia juga berencana mencuri aset mereka. Aku akan kirim ini ke pengacaramu, kata Caca. Tapi aku ingin keluar dari drama ini. Aku akan tinggalkan Rizky. Melati menatapnya, masih curiga. Kenapa aku harus percaya kamu? Caca tersenyum pahit. Karena aku juga kehilangan segalanya sekarang. Aku pikir dia mencintaiku, tapi dia cuma memanfaatkan aku untuk melukai kamu. Melati mengangguk perlahan, tapi tak sepenuhnya percaya. Ia harus memverifikasi bukti ini dengan Anita dan Mira. Pertemuan berakhir, dan Caca pergi dengan wajah penuh penyesalan. Melati mengirim pesan ke Mira, Caca bilang Rizky ingin jual rumah juga. Dia kasih bukti. Periksa kebenarannya. Mira membalas, aku akan cek email itu. Tapi tetap waspada. Ini bisa jadi permainan. Melati kembali ke apartemen, pikirannya berputar. Jika Caca jujur, ini adalah amunisi besar melawan Rizky. Tapi jika ini jebakan, ia bisa jatuh lebih dalam. Ia menatap kota dari jendela, merasa seperti prajurit yang baru menang satu pertempuran, tapi perang belum selesai. Uang dari penjualan rumah memberinya kebebasan, tapi Rizky dan koneksinya masih ancaman. Senja menyelimuti Jakarta dengan warna oranye yang lembut, menyelinap melalui jendela apartemen kecil Melati di Kuningan. Ia berdiri di balkon sempit, menatap gedung-gedung tinggi yang berkilau di kejauhan, tangannya mencengkeram secangkir teh chamomile yang masih mengepul. Uang dari penjualan rumah jumlah yang cukup untuk memulai hidup baru aman di rekeningnya, tapi hati Melati masih bergolak. Kemenangan atas Rizky dan Caca terasa nyata, namun ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Rumah yang dulu penuh kenangan kini milik orang lain, dan pertarungan dengan Rizky belum sepenuhnya usai. Tapi Melati bukan lagi wanita yang menunggu. Ia adalah arsitek dari masa depannya sendiri. Seminggu telah berlalu sejak konfrontasi dramatis di rumah. Melati masih teringat wajah Rizky yang memerah saat tim pengosongan tiba, dan tangisan Caca yang penuh kepanikan. Bukti perselingkuhan Rizky pesan, surat, dan dokumen pernikahan siri telah dikirim ke Anita, pengacaranya, untuk mempersiapkan pertahanan jika Rizky menuntut atas pemalsuan dokumen. Tapi kejutan terbesar datang dari Caca, yang mengaku telah dikhianati Rizky dan memberikan bukti bahwa Rizky juga berencana menjual rumah tanpa sepengetahuan Melati. Email yang Caca tunjukkan Rizky menghubungi agen properti di Singapura untuk menjual rumah dengan harga lebih rendah menjadi amunisi tambahan yang kuat. Melati menghabiskan hari-hari setelahnya dengan hati-hati. Ia tahu Rizky, dengan koneksi dan ambisinya, tidak akan menyerah begitu saja. Mira, detektif swastanya, terus mengawasi Rizky, yang kini tinggal di hotel murah di Jakarta bersama Caca. Mereka bertengkar hebat, kata Mira di telepon 2 hari lalu. Caca bilang dia mau pulang ke kampungnya. Rizky kelihatan stres. Mungkin karena tahu bukti yang kamu pegang bisa hancurkan karirnya. Melati mengangguk, tapi ia tetap waspada. Rizky adalah pria yang licin, dan Caca, meski tampak menyesal, mungkin masih punya agenda sendiri. Pagi itu, Melati duduk di meja kecil di apartemennya, membuka laptop untuk merencanakan langkah berikutnya. Uang dari penjualan rumah memberinya kebebasan finansial, dan ia mulai memikirkan impian yang dulu ia kubur demi Rizky. Dulu, sebelum menikah, Melati adalah akuntan berbakat dengan mimpi membuka firma konsultasi keuangan kecil. Sekarang, dengan dana yang ia miliki, mimpi itu terasa mungkin. Ia mulai menulis rencana bisnis, mencatat ide untuk startup konsultasi yang fokus pada membantu wanita mengelola keuangan mereka. Ini untukku, gumamnya, dan untuk wanita lain yang pernah merasa tak punya kuasa. Tapi rencana itu terhenti ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, Melati, kita perlu bicara. Aku menyesal. Bisa kita ketemu? Rizky. Melati menatap pesan itu, jantungnya berdetak kencang. Menyesal? Kata itu terasa seperti jebakan. Tapi ada bagian dari dirinya bagian yang masih mengingat Rizky dari masa lalu. Pria yang dulu ia cintai yang ingin mendengar apa yang ia katakan. Ia menghubungi Mira. Rizky minta ketemu. Aku curiga. Bisa awasi. Mira, dengan nada penuh semangat, menjawab. Tentu. Pilih tempat ramai,
Dan aku akan ada di dekatmu. Melati memilih kafe di Senopati, tempat yang ramai dengan pengunjung muda dan meja-meja terbuka yang sulit untuk menyembunyikan apapun. Ia tiba lebih awal, mengenakan blazer sederhana dan kacamata hitam, duduk di sudut dengan pemandangan ke pintu masuk. Mira sudah ada di meja lain, berpura-pura membaca buku sambil mengawasi. Ketika Rizky masuk, Melati hampir tak mengenalinya. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan setelan mahalnya diganti kaos sederhana. Ia tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Melati, katanya, duduk di depannya dengan wajah penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku kehilangan kendali. Caca, proyek, semuanya membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Melati menatapnya, tak bergeming. Kamu lupa siapa kamu? Atau kamu sengaja mengkhianati aku? Tanyanya, suaranya dingin. Rizky menunduk, tangannya gemetar. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Caca, dia cuma pelarian. Aku ingin kembali, Mel. Kita bisa mulai lagi. Melati tertawa kecil, pahit. Mulai lagi? Kamu bawa wanita itu ke rumah kita. Rizky, kamu nikah siri, merencanakan menjual rumah tanpa sepengetahuanku. Dan sekarang kamu minta maaf. Rizky memandangnya, matanya penuh air mata. Aku tahu aku bajingan, tapi aku masih cinta kamu. Rumah itu, aku akan cari cara untuk membelinya kembali. Kita bisa perbaiki ini. Melati menggelengkan kepala, merasa campuran antara kemarahan dan kasihan. Rumah itu bukan milik kita lagi. Dan aku juga bukan milikmu lagi. Ia berdiri, siap pergi, tapi Rizky meraih tangannya. Tolong, Mel, beri aku kesempatan. Melati menarik tangannya, menatapnya dengan mata yang penuh kekuatan. Kesempatanmu habis saat kamu memilih Caca. Selamat tinggal, Rizky. Ia keluar dari kafe, meninggalkan Rizky yang duduk terpaku. Mira mengikutinya, tersenyum kagum. Kamu luar biasa, Mel. Dia kelihatan hancur. Melati mengangguk, tapi hatinya masih berat. Menolak Rizky adalah kemenangan. Tapi kenangan 7 tahun pernikahan tak bisa dihapus begitu saja. Beberapa hari kemudian, Anita menghubungi Melati dengan kabar baik. Rizky mundur dari rencana tuntutan hukum. Bukti yang kamu berikan terutama email dari Caca membuat pengacaranya menyarankan untuk tidak melanjutkan. Karirnya bisa hancur jika perselingkuhannya terbongkar ke perusahaan. Melati menghela napas lega, tapi bertanya, Caca, apa kabarnya? Anita menjawab, dia kembali ke kampungnya. Sepertinya dia benar-benar meninggalkan Rizky. Melati merasa lega, tapi juga mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Balas dendam telah memberinya kebebasan. Tapi apakah itu cukup? Ia kembali ke rencana bisnisnya, menghabiskan hari-hari berikutnya bertemu konsultan dan merancang startup konsultasi keuangannya. Di tengah kesibukan itu, ia mendapat undangan tak terduga dari Lila, teman kuliah yang dulu dekat dengannya. Reuni kecil di kafe. Mel. Datang. Ya? Kami kangen, tulis Lila. Melati ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk pergi. Di kafe, ia bertemu Lila dan beberapa teman lama, yang menyambutnya dengan pelukan hangat. Kamu kelihatan berbeda, Mel, kata Lila, matanya penuh kekaguman. Lebih kuat. Melati tersenyum, untuk pertama kalinya merasa ringan. Ia menceritakan sekilas tentang apa yang terjadi tanpa detail tentang penjualan rumah dan teman-temannya mendengarkan dengan penuh dukungan. Lila, yang kini menjalankan bisnis catering, menawarkan untuk membantu Melati dengan startupnya. Kamu tidak sendiri, Mel. Kami ada di sini, katanya. Malam itu, Melati pulang ke apartemen dengan hati yang lebih ringan. Ia duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit Jakarta. Buku harian lamanya tergeletak di meja, tapi ia tak membukanya. Sebaliknya, ia mengambil buku catatan baru, menulis, "Hari ini, aku memulai lagi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk diriku sendiri." Ia tersenyum, merasa damai untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tapi cerita ini tak berakhir begitu saja. Sebulan kemudian, saat Melati mulai membangun startupnya, ia mendapat email anonim. Kamu pikir ini selesai? Hati-hati, Melati.
Tidak ada tanda tangan, tapi ia tahu itu dari Rizky. Atau mungkin Caca? Melati menghela napas, tapi tak takut. Ia telah menghadapi pengkhianatan terbesar dan keluar sebagai pemenang. Apapun ancaman yang datang, ia siap.